Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang laporan dan analisa laporan keuangan yang beranggotakan sebagai berikut. Pengertian laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari proses keuangan dan kinerja keuangan suatu instansi. Sedangkan menurut Harhapa, laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada suatu tertentu atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pelapor hasil akhir dan proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Pengertian laporan keuangan menurut para ahli. Menurut Harjito dan Martono, merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan melibatkan neraca dan laba rugi. Menurut Harhapa, analisis laporan keuangan berarti menggunakan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifik atau mempunyai makna antara suatu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Berdasarkan pendapat oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam sangat penting menghasilkan keputusan yang tepat. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. 1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban modal maupun hasil usaha dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa saja yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja uang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang keempat, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang kelima, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Dari sudut lain, tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein adalah sebagai berikut. Pertama, screening. Analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Yang kedua, forecasting. Analisis dilakukan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, diagnosis. Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen operasi, keuangan, atau masalah lain. Yang keempat, evaluation. Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain. Yang kelima, understanding. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Metode, teknik, dan analisis laporan keuangan. Menurut Kashmir, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang bisa dipakai, yaitu sebagai berikut. Pertama, analisis vertikal atau statis. Merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan perusahaan dari periode ke periode. Yang kedua, analisis horizontal. Merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. Di samping metode yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan, menurut Kashmir, terdapat jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan sebagai berikut. 1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan, yaitu analisis dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. 2. Tren, yaitu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentase tertentu.
3. Analisis presentasi per komponen, yaitu analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di laporan neraca maupun laporan laba rugi. 4. Analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam satu periode. 5. Analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat diukur dengan 2 rasio, yaitu 1. Rasio current rasio atau rasio lancar, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia, yaitu current rasio sama dengan aset lancar per utang lancar kali 100%. Lalu 2. Quick ratio atau rasio cepat, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumusnya quick ratio sama dengan aktiva lancar persediaan per utang lancar kali 100%. Rasio rentabilitas atau probability ratio, juga sering dikenal dengan istilah rasio profitabilitas, adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari pendapatan yang berhubungan dengan penjualan, aset, dan ekuitas. Rasio rentabilitas bisa menilai kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berkaitan erat dengan kelangsungan perusahaan. Jenis-jenis rasio rentabilitas. 1. Profit margin. Rasio ini benar-benar menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih pada tingkat penjualan tertentu yang terlihat langsung pada analisis common size pada laporan laba rugi yang tepatnya berada pada baris terakhir. Yang kedua, return on investment, merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan berupa laba bersih setelah pajak IAT agar bisa menutup investasi yang dikeluarkan. Yang ketiga, return on asset, merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, return on equity, merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas berupa pengukuran dari penghasilan income yang tersedia bagi para pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferred, terhadap modal yang telah diinvestasikan pada suatu perusahaan. Yang kelima, earning per share, rasio untuk mengukur kemampuan setiap lembar saham. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan 3 rasio, yaitu net profit margin atau NPM. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Return on asset atau ROA. Return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Yang ketiga, return on equity atau ROE. Return on equity sama dengan laba bersih dibagi total modal sendiri dikali 100. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dapat diukur dengan 2 rasio, yaitu 1. Debit to equity ratio, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui. Debit to equity ratio, total utang dibagi modal sendiri sama dengan kali 100%. 2. Debit to total asset adalah mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Debit to asset ratio, total utang dibagi total aktiva sama dengan kali 100%. Keunggulan dan kelemahan analisis rasio keuangan. Keunggulan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai alat
analisis, yaitu 1. Rasio merupakan angka-angka yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. 2. Rasio dapat mengidentifikasi posisi perusahaan dalam industri. 3. Rasio sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 4. Dengan rasio lebih mudah untuk melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Kelemahan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan juga memiliki kelemahan atau keterbatasan sebagai alat analisis, yaitu 1. Kesulitan mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis, khususnya apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. 2. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan rasio yang berbeda pula, misalnya perbedaan dalam metode penyusutan aset tetap atau metode penilaian persediaan. 3. Data yang digunakan untuk melakukan analisis rasio bisa jadi merupakan hasil dari sebuah manipulasi akuntansi, di mana telah bersikap tidak jujur dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak netral dalam menyajikan angka-angka laporan keuangan, sehingga hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.